mengikis ingatan kita akan peran seseorang. Waktu pula menelan berbagai narasi sejarah yang terjadi di negeri ini. Sejarah itu ditentukan oleh pemenang. Bagi yang ikut serta di dalam peristiwa itu, Masya Allah, hakul yakin, ainul yakin. Ini bukan history story, bukan. Orang menganggap itu hari pahlawan, bukan. Sosok dan kejadian yang mewarnai perjalanan sejarah menjadi catatan berharga negeri ini. Dari berbagai sisi, kami himpun dalam satu jalinan tokoh dan peristiwa. Nada akustik dari lagu Tiger Shark ciptaan Peter Hodgkinson mengalun ritmis selepas kumandang azan maghrib. Sesaat grup musik dari Hawaiian Islander itu diputar. Arek-arek Surabaya langsung mendekat ke cerobong pengeras suara yang tergantung di kampung-kampung. Di penghujung lagu terdengar suara mengucap salam yang menggelegar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Seruan itu mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk berperang. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, selama banteng Indonesia masih mempunyai arah merah yang dapat membuat garis kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Sutomo atau yang akrab disapa Bung Tomo bukanlah tokoh pergerakan kemerdekaan, juga bukan seorang ideolog. Namun sosoknya selalu melekat dengan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sutomo yang saat itu berusia 25 tahun adalah seorang jurnalis muda yang bekerja di Dome, kantor berita bentukan Jepang yang menjadi cikal bakal kantor berita Antara. Jadi Bapak itu profesinya sebagai wartawan. Dan sebelum itu Bapak juga berkali-kali menerbitkan koran pada saat zaman Belanda, terus berkali-kali ditutup oleh Belanda karena menyerang pemuda jajahan Belanda. Di Surabaya, orang-orang Belanda yang menjadi anggota Rapui bermarkas dan menginap di Hotel Yamato atau Hotel Orange pada masa Belanda dan sekarang bernama Hotel Majapahit. Karena merasa mendapat angin, maka beberapa orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Polekman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera Belanda di atas sisi utara hotel. Esoknya 19 September, para pemuda Surabaya melihat dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan jelas hendak berkuasa kembali di Indonesia. Lihat, merah putih biru. Mondo-ngamo, Hotel Oranye, kumpul. Kabar ini dengan cepat tersebar ke seluruh Surabaya. Dalam waktu singkat jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Merah putih biru itulah karena di situ itu di Hotel Yamato pada waktu itu yang sekarang Hotel Majapahit ya. Akhirnya pada waktu itu kontak mengontak, tambah siang pemuda tambah berkerumun melihat bendera itu. Sampai beratus-ratus bahkan ribuan, baru setelah ribuan ini ya ada yang mengomando berani karena kita sudah cukup banyak dan tidak mungkin situ akan melawan. Ternyata juga menjadi semangat yang menyala-nyala berontak. Kita masuk dicegat bahkan situ itu mengacungkan revolvernya itu.
Presiden Sudirman yang didampingi oleh pemuda Sidik dan Haryono segera menemui Mr. Polykman, meminta agar Polykman menurunkan bendera Belanda, namun ia menolak. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas, sebagian terlibat perkelahian, dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru bendera yang telah menjadi merah putih dikibarkan. Sutomo yang saat itu bekerja di kantor Berita Damai menyaksikan peristiwa itu dari dekat. 3 hari sebelum insiden bendera, pada 16 September, Bung Tomo memimpin barisan pemberontak Republik Indonesia merebut gudang senjata Don Bosco, gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Akhirnya Mayor Hasutomo, perwira tertinggi yang mengepalai Arsenal Don Bosco, sepakat menyerahkan gudang senjata kepada pejuang Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Yasin. Ribuan pucuk senjata, mortir, granat, arteri, hingga meriam penangkis serangan udara berhasil direbut oleh rakyat Surabaya dalam waktu singkat. Rakyat Surabaya yang beberapa bulan lalu masih kelaparan sejak hari itu memegang senjata dan siap berperang. 10 November sore dari Jogja dikirim 1 gerbong senapan masuk ke stasiun Wonokromo. Malam Pak Jal Isak dari stasiun Wonokromo, gerbong ini didorong, rame-rame didorong. Kenapa? Nggak boleh ditarik sama lokomotif. Kalau ada lokomotifnya kan suaranya kedengaran, bisa ditembak sama Inggris. Didorong sampai ke stasiun kota. Di stasiun kota pejuang dikumpulkan. Ayo, sing nggawa bambu runcing ganti senapan, kasih senapan, kasih peluru dan seterusnya. Semua dibagi. 11 November pagi ketika mulai pertempuran, banyak orang yang nggak bisa masukkan peluru, itu nggak bisa. Ya, peluru sudah masuk, nembak, itu apa cara nih? Ya, bingung sendiri, karena nggak terlatih. Ya. Wah, akhirnya Inggris maju, ya senapannya ditinggal, bambu runcingnya dibawa lagi. Unik, pertempuran Surabaya itu paling unik ya. Para santri itu takbir itu pokoknya. Sampai ketika pertempuran 10 November itu pecah, rame. TKR yang terlibat di situ ya, dipimpin Mayor Isa Idris, itu orang didikan peta dulu. Pasukannya artileri, itu meriam-meriam milik Jepang dulu, dirampas kemudian digunakan pejuang. Meriam-meriam yang ditembakkan untuk membalas serangan Inggris, sebagian besar justru jatuh di wilayah pejuang Indonesia sendiri. Benar. Wah, akhirnya apa? Orang Surabaya protes. Tak Isa Idris protes. Wah, bomnya kena awal dhewe. Apa jawaban Mayor Isa Idris? Maklum rek, iki sing nembak tak latih jam 5 isuk mau. Jam 5 pagi dilatih, jam 7 nembak meriam 2 jam, ya mesti keliru itu ya. Sampai malam jam 10 malam tanggal 10 November malam, Bung Tomo masih pidato. Saudara-saudara, barang siapa di antara saudara yang bisa mengoperasionalkan meriam, silakan mendaftar. Kami punya meriam, kami nggak bisa mengoperasikan. Itu 10 November ya. Jadi pada Oktober itu orang-orang Surabaya itu sudah menyerang pangkalan Jepang di Morokrembangan, itu lapangan terbang ya. Di situ sama Jepang sudah dikasihkan aja orang-orang Surabaya, termasuk 100 pesawat tempur ya. Pesawat tempurnya Jepang itu paling ya, paling efektif melawan pesawat tempur sekutu. Ada 100 pesawat di situ, silakan digunakan. Begitu 10 November, satu aja nggak ada yang bisa terbang. Siapa sih nyetir? Nggak ada ya. Itu peristiwa 10 November betul-betul kita itu
nggak punya persiapan apapun, hanya tekad jihad fisabilillah itu aja, fakta itu. Di bawah DPRI, Sutomo membentuk radio pemberontakan. Di masa awal-awal radio ini meminjam pemancar milik pemerintah. Cikal bakal radio pemberontakan tak lepas dari bantuan Mustopo, Ketua Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur saat itu. Prajurit pimpinan Mustopo berhasil menyita transmitter radio dari tangan Jepang dan menghibahkannya pada Bung Tomo. Mustopo juga menyarankan Bung Tomo menyembunyikan pemancar ke Tegal Sari untuk menghindari pelacakan sekutu. Dengan berbekal transmitter sederhana itu, orasi Bung Tomo lewat radio pemberontakan resmi mengudara 15 Oktober 1945. Dari markas di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya, siaran radio pemberontakan memancar. Radio Republik Indonesia atau RRI pun ikut menyiarkan ulang orasi Bung Tomo dan menyebarkannya ke beberapa kota besar seperti Malang, Mojokerto, Madiun, Solo, hingga Yogyakarta. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Lewat pidato-pidatonya Bung Tomo, banyak pemuda dari luar Surabaya berdatangan ke Surabaya untuk memperoleh senjata, bahkan ikut berjuang bersama rakyat Surabaya. Bung Tomo tahu tidak ada satu kalimat yang lain untuk menggerakkan bangsa itu maju kecuali mengerti Allahu Akbar itu. Kalimat itulah yang dipilih oleh Bung Tomo dan benar berhasil. Maka dikatakan oleh Rick Cleve dalam bukunya Sejarah Modern Indonesia, itu Surabaya dipenuhi dengan ulama, dengan santri dari seluruh penjuru daerah, kumpul semua di sana, sehingga Inggris itu kewalahan menghadapi jiwa juang dari santri. Mati itu indah, mati itu bukanlah merupakan hal yang menakutkan bagi santri, adalah surgawi. Maka walaupun dengan senjata bambu runcingnya itu dia maju. Kalau Anda melihat pada waktu kereta api penuh dengan santri-santri dengan bambu runcingnya, Masya Allah. Ibu-ibu itu nyegati kereta api supaya berhenti. Untuk apa? Membekali ketupat, membekali apa-apa. Pokoknya ikhlas, makanan-makanan jangan sampai kelaparan. Saya ingat sekali betapa hebatnya jiwa bangsa itu. Semuanya mendukung perang, tapi untuk perang kemerdekaan. Dan semua ibu kalau punya putra mati syahid, bangga. Gitu. Walaupun kita menangis. Kalau seumpamanya dilihat, Bung Tomo sendiri tentu saja melihat potensi itu dengan sebuah semangat tanpa akhir. Karena beliau dengan usaha yang begitu, yang bergelora, katakanlah itu, berhasil untuk membangkitkan semangat rakyat. Jadi teori dari agitasi dan propaganda gitulah. Pada waktu itu kan kita di Makassar, kita masih mendengar Bung Tomo itu umur deko itu, waduh, tergerak semua. Nah, kita bentuk barisan kita sendiri yang di sana, belum ke Jawa itu. Katanya Belanda mau masuk, kita lawan Belanda. Cuma saya pada waktu itu di sana pemilih kan belum ada pasukan kita harus bentuk sendiri. Hari itu semua tanggal 17 juga semua pakai bendera merah putih. Pada hari itu semua rumah apa merah putih semua. Waduh, kita senang kan. Tapi terus Belanda masuk dengan Australia, yang dibantu Australia, hilang semua lagi. Nah, baru itu kita masuk gerilya. Dari situ kita mulai. Dari selatan saya jalan sampai ke Stasiun Minasa, itu jalan kaki dan sampai ke Parepare gitu. Setengah Sulawesi kita jalan. 25 Oktober 1945, Brigade Infanteri ke-49 Kerajaan Inggris yang beranggotakan prajurit India mendarat di Surabaya. Yang dipimpin Brigadir AWS Malabi ini datang ke Surabaya bukan untuk bertempur, tapi datang hanya untuk melucuti tentara Jepang.
Setiba di Surabaya, Malabi mendapatkan tentara Jepang sudah dilucuti oleh laskar, tentara, dan rakyat Surabaya. Malabi dan seluruh prajuritnya tidak mengira akan berhadapan dengan arek-arek Surabaya yang sudah siap berperang. 28 Oktober jam 5 sore secara serentak seluruh rakyat Surabaya menyerang pertahanan pasukan Inggris. Radio pemberontakan berulang-ulang mengumandangkan panggilan pada rakyat untuk mengangkat senjata dan menyerang secara serentak kedudukan pasukan Inggris pada sore hari. Dan malam hari itu juga pecah pertempuran sporadis di berbagai tempat di kota Surabaya. Ini pertempuran gede ini, Surabaya ini. Kenapa? Meriam pantai yang diturunkan oleh Inggris itu meriam ukuran besar, ya. Jadi kalau meriam ini ditembakkan, kapal itu ditembak, langsung potong jadi dua, tenggelam. Saking gede nih meriam itu diarahkan ke Surabaya. Kalau itu ketika nembak gedung kena, langsung rubuh gedung itu, runtuh. Nah, jadi kita lihat itu, namanya tank, panzer, brand carrier turun dari kapal tuh, ya, jumlahnya ratusan, yang gede itu termasuk. Dan ketika menyerang Surabaya, itu Inggris menggunakan 5 orang jenderal memimpin pasukan. Artinya serius bener ini. Yang tidak mereka perhitungkan, ada komandan divisi kavaleri Brigadir Jenderal Lord Simon yang memimpin pasukan itu dari pesawat. Ayo kamu maju sebelah sini, kan formasi kan kelihatan dari pesawat. Dia memimpin dari pesawat karena dia mikir wong Surabaya itu cuman bawa bedil sama bambu runcing sama tumbak, keris, macam-macam. Gak mungkin bisa nembak pesawatnya yang tinggi terbang. Ternyata di daerah Pasemon, Surabaya agak selatan, itu ada seorang penembak anti serangan udara. Dia juga baru belajar. Ini rampasan dari Jepang, namanya Pak Gumbrek. Pesawat lewat, tembak sama dia, luput sama teman-temannya. Oh, Gumbrek melingku kak, titis belas ya. Jangan ngomong sih, ojo ganggu lah ini, anu ya. Aku tak belajar sih ya. Nah, sampai saat pesawat lewat di atas, ditembak sama dia. Ya, kena pesawat ini, jatuh. Ternyata apa? Brigadir Jenderal Lord Simon mati. Jadi dalam pertempuran Surabaya itu 2 jenderal mati. Pertama Malabi, kedua Lord Simon. Gimana ngelawan wong sing gak begitu ahli perang tapi mampu menghancurkan mereka? Pertempuran itu. Ini peristiwa itu. Dan mayoritas santri. Itu dari kesaksian orang-orang semuanya sama. Ya. Karena tradisi perang di Surabaya itu, tawuran di Surabaya itu kan anak kecil juga ikut. Dalam pertempuran 10 November anak-anak kecil juga ikut. Tanggal 10 November kita baru mundur ke wilayah Selatan Wonokromo tanggal 2 Desember. Artinya 3 minggu kita bertahan melawan Inggris, dibombardir dan seterusnya. Panglima Inggris Mayor Jenderal Mansell sampai putus asa. Nah, kenapa? Dia sudah mengatakan dalam tempo 3 hari Surabaya jatuh. Ternyata sampai 2 minggu gak jatuh, ngelawan terus ya. Sampai 3 minggu baru mundur. Dan itu pun kalau malam masuk kota melakukan serangan gerilya. Jadi pertempuran di Surabaya itu lamanya 100 hari, 3 bulan. Setelah itu baru mundur ke wilayah Sidoarjo. Jadi itu yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Nama-nama beliau yang ada dalam pertempuran kita sebut semua. Selama ini
Nah, ada yang nyebut itu. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Malabi kewalahan menghadapi kemampuan tempur rakyat Surabaya. Malabi terbilang sangat minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Malabi pun meminta bantuan ke atasannya di Singapura, yaitu Letnan Jenderal Sir Philip Christensen, Panglima pasukan sekutu untuk kawasan Asia Tenggara. Christensen memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat 2 proklamator inilah Christensen berharap rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. The only thing to do was to stop it. That was the first duty of any commander, that the security of his own force. And it was so weak there, only one brigade, and it was strung out in posts all over the place, that it looked like being overwhelmed. And so I made the decision that as Sukarno started this business, that he must go and stop it. Tanggal 29 Oktober sekitar jam 11:30 siang, Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Sarifuddin sebagai Menteri Penerangan tiba di landasan udara Moro Kembrangan. Menjelang sore, pertemuan antara Malabi dan rombongan kepresidenan digelar di gedung kegubernuran. Pembicaraan akan berlanjut esok hari 30 Oktober antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorne yang baru tiba dari Jakarta. 2 hal penting dalam persetujuan itu adalah selebaran yang ditandatangani Mayor Jenderal Hawthorne tidak berlaku, dan Inggris mengakui keberadaan tentara keamanan rakyat dan polisi. Sekitar jam 1 siang perundingan berakhir. Rombongan Presiden Soekarno dan Hawthorne segera kembali ke Jakarta. Pada waktu itu, suasana untuk menjaga republik ini benar-benar semua pemimpin itu berangkat dari rasa ikhlas. Semuanya rakyat itu ingin memberi, dan pemimpin juga ingin melaksanakan amanah rakyat. Kematian Malabi begitu mengejutkan Inggris. Letnan Jenderal Sir Philip Christensen, Panglima Afne Life Force Nederland East Indies, mendapat laporan kematian Malabi dari 2 perwira staf Malabi. Begitu laporan masuk pada hari Rabu 31 Oktober 1945, Christensen mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia. Brigjen Malabi, Komandan Nika, mobilnya meledak. Yang menaruh bom di mobilnya Brigjen Malabi, maaf, bukan tentara, santri Tebu Ireng, namanya Harun. Begitu meledak, Harun pun syahid. Presiden Bung Karno hampir tidak percaya bahwa secepat itu Komandan pasukan Nika, Brigjen Malabi, mati. Setelah ada Malabi mati, maka Inggris itu mengultimatum sebuah bangsa Indonesia pada tanggal 10 November itu menyerahkan Surabaya. Kita justru diancam itu bangkit. Umat Islam ketika melihat tingkah laku Inggris dan Belanda itu, ya jihad. Itu terasa sekali. Saya menangis, ingat betul. Jadi kita melihat keadaan itu, tidak besar, tidak kecil, tidak tua, mau bertempur. Yang namanya bom meledak, genting-genting pada pelepasan gitu. Itu bukan orang menjadi takut, tapi berani. Itu terasa. Jadi mengapa Allah bisa membangkitkan semacam itu? Itu bukan karena pemimpin itu, tidak. Allah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka semangat rakyat itu benar-benar kita harus menang, kita harus merdeka. Biar Surabaya bermandikan banjir darah, tapi asal merdeka.
Berikut Ruslan Abdul Ghani mengisahkan peristiwa 10 November 45 pada wartawan Belanda. Pada 9 November, mereka mengeluarkan ultimatum. Dalam ultimatum itu, meminta kami untuk menyerah dengan tangan di atas dan bendera putih. Apa yang orang-orang Inggris itu pikirkan? Bahwa kami akan menyerah begitu saja. Mereka menentukan 2 lokasi untuk penyerahan diri. Batasnya 9 November pukul 6 sore. Jika tidak, kami akan menggunakan kekuatan penuh dari udara, laut, darat untuk menghancurkan Republik. Kami mencoba untuk menelpon Jakarta. Situasi yang dramatis sampai akhirnya Menteri Luar Negeri Subarjo menerima telepon kami. Kami tidak tahu harus apa. Kami serahkan seluruhnya kepada Anda dan rakyat Surabaya. Pada 10 November pagi, bom pertama mulai dijatuhkan. Kami membela diri kami sendiri selama 21 hari. Kami kehilangan lebih dari 16.000 orang. Puluhan ribu terluka. Seluruh kota dievakuasi. Itulah mengapa tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Bukan karena perlawanan terhadap Belanda, tetapi terhadap Inggris. Itulah yang terjadi di Surabaya. Suasana semakin panas. Petinggi politik Republik mengusahakan jalan damai lewat negosiasi, tapi ditolak pihak Inggris. Inggris sangat marah. Christensen menolak damai. Dia merancang serangan balas dendam. 7 November, Inggris memperkenalkan perwira pengganti Malabi, Mayor Jenderal Mansard. Mansard mendapat tugas untuk membalas dendam atas kematian Malabi. Secara terbuka, Mansard mengancam rakyat Surabaya. Jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengerahkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. Pada hari itu juga 9 November 1945 mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo yang kemudian digandakan dan ultimatum ini disebarkan dari pesawat terbang. Sekitar jam 1 siang, pesawat sudah mulai berputar di atas Surabaya dan menyebarkan pamflet ultimatum. Jika tidak mengikuti permintaan Inggris, maka Surabaya akan dihancurkan dengan kekuatan penuh. Jadi setelah kita mendengar ultimatum itu, semua kiai-kiai itu mengkonsentrasikan seluruh potensi apa saja yang dimiliki anak bangsa dan para kiai dan santri itu akan menuju Surabaya. Dan itu semuanya saya lihat itu jelas melihat bahwa kiai itulah di depan, di belakang santri-santri. Para pemimpin sadar bahwa Inggris tidak main-main. Dalam hitungan sederhana saja, Inggris jauh lebih unggul daripada tentara dan rakyat Indonesia. Muhammad Hatta mencoba untuk bernegosiasi ulang, tapi Christensen tidak terkesan dengan usaha yang dilakukan Muhammad Hatta. Di lain sisi, rakyat bukan takut dengan ultimatum yang disebarkan Inggris. Jiwa bertempur rakyat semakin menggelora. Bung Tomo sore itu mendatangi Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk ikut berjihad. Kiai Hashim Asy'ari memberitahu pada Bung Tomo harus yang membakar dari radio-radio itu kiai-kiai yang paling depan dengan tasbihnya, tank itu dilempar rontok gitu. Cerita semacam ini seolah-olah fiktif. Bagi yang ikut serta di dalam peristiwa itu, Masya Allah, hakul yakin, ainul yakin. Hashim Asy'ari, pendiri dan ketua Nahdlatul Ulama, baru saja mengeluarkan resolusi penting bagi umat Islam. Resolusi ini ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi ini dikenal sebagai resolusi jihad. Sebelumnya, tanggal 22 Oktober, resolusi jihad yang diberikan oleh Kiai Hashim Asy'ari itu 31 Oktober Malebe mati.
dan Inggris terdesak, nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena apa? Surabaya dipenuhi oleh kiai-kiai, oleh santri-santri. Santri-santri itu bunuh Brigadir Jenderal Melati. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hashim Ashari, Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar 10. Jam 11 malam, suara Bung Tomo mengudara. Tidak ada ketakutan. Ultimatum Inggris ditolak rakyat Surabaya. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin garis yang putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tahu merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pemimpin politik di Jakarta menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya. Bahan-bahan dari ultimatum ini disampaikan kepada pemerintah di Jakarta, tapi pemerintah Jakarta sudah tidak sanggup lagi dan menyatakan terserah bagaimana pemerintah daerah Surabaya itu akan berbuat apa. Jadi Mr. Subartyo, Menteri Luar Negeri pada saat itu juga berkesimpulan seperti itu. Hendaknya bisa diatasi oleh Surabaya sendiri sesuai dengan kesepakatan di antara pemimpin Indonesia dan rakyat Surabaya, menyatakan tidak bersedia untuk menyerah kepada tentara Inggris. Kekuatan Inggris untuk membalas dendam sangat menakjubkan. Total pasukan yang dikerahkan 28.000 prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan Nepal. Inggris menggunakan orang Gurkha. Gurkha itu orang India yang hitam, gitu. Nah, mereka mendarat dan untuk menggagalkan proklamasi. Pendaratan itu terjadi sesudah adanya pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Area sekitar markas radio pemberontakan tak luput dari bombardir meriam saat Surabaya dibombardir serdadu Inggris. Bung Tomo tidak sekalipun menghentikan orasinya. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberikan perlawanan kepada tentara Inggris yang superior itu. Surabaya akhirnya dikuasai tentara Inggris. Tahun 1990, waktu itu peringatan 45 tahun pertempuran 10 November tahun 1990. Dalam peringatan itu yang jadi pahlawan besar dalam pertempuran 10 November adalah golongan atas ini. Nama-nama mereka muncul. Saat itu tersebar di televisi, koran, majalah memuat itu. Nyai Solihah, ibunya Gus Dur, waktu itu manggil Gus Dur. Ya. Beliau bertanya, itu cerita 10 November
Yang berjasa itu harusnya Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai. Kok bisa yang jadi pahlawan itu wong-wong sosialis? Gitu. Disitulah Gus Dur diminta untuk klarifikasi. Ya. Lalu Gus Dur klarifikasi menemui tokoh-tokoh tua, ya, senior di kalangan kelompok sosialis, ya, mengenai Hari Pahlawan 10 November. Ternyata jawabannya sederhana, ya, sambil ketawa-ketawa mereka menjawab, yang namanya sejarah dari dulu kan selalu berulang, Gus, bahwa sejarah sudah mencatat orang bodoh itu makanannya orang pintar. Yang berjasa orang bodoh, yang jadi pahlawan wong pinter. Itu biasa. Wah, itu Gus Dur marah betul itu dibegitukan. Berarti mereka sampai tahun 90 masih menganggap NU bodoh. Semua pelaku sejarah pertempuran 10 November tidak ada yang mau mengakui fatwa dan resolusi jihad itu pernah ada. Tulisannya Profesor Ruslan Abdul Ghani yang ikut terlibat, nggak ada nyebutkan ini pernah ada. Bung Tomo yang pidato teriak-teriak dalam bukunya nggak pernah nyebutkan bahwa fatwa dan resolusi jihad ini pernah ada. Laporan tulisan Mayor Jenderal Sungkono juga nggak menyebut pernah ada resolusi jihad. Jadi semua buku yang bercerita tentang peristiwa bersejarah Hari Pahlawan tidak menyinggung pernah ada fatwa dan resolusi jihad NU. Ini faktanya. Jadi dalam banyak aspek sejarahnya tokoh-tokoh ulama dari pesantren dihilangkan. Data-data tentang itu ya ditutupi semua, ya, supaya tidak ada yang tahu bahwa pesantren pernah berjasa. Ya. Nah, kita sebagai bangsa ya wajib menghormati pejuang-pejuang yang selama ini namanya disembunyikan. Bagaimana peran pesantren, peran para santri dan kiai dalam meraih kemerdekaan dan mengawal Republik hasil proklamasi. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disilang oleh sejarah itu amat. Sebagai bangsa Indonesia, bangsa ini mempunyai kesadaran sejarah tinggi sekali. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena Nabi itu juga mengungkap kembali sejarah kemanusiaan yang dilupakan orang, dan orang-orang yang lupa sejarah itu disebut dalam Al-Quran itu jahiliyah. Betapa hebatnya tentang nilai sejarah. Jadi Allah itu untuk menyampaikan ajarannya melalui Nabi, dan ajarannya itu berisi sejarah. Maka Bung Karno juga begitu, jas merah, dengan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena Pak, beliau manusia biasa juga lupa, hanya bisa ingat kembali kalau diingatkan sejarah. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu disebutnya history actually happened. Radio Rasul sedang beraksi, kita sebagai aktor sejarah di dalam penyiaran gitu. Saat ini namanya history as actual. Kalau nanti sudah ditulis, maka history as written. Kenapa ditulis? Ya, bagaimana Al-Quran nggak ditulis? Jadi kita semuanya diingatkan bahwa perlu masa lalu itu. Dan kita di akhirat pun itu yang dipertanyakan, amal-amal kita di masa lalu bukannya akan datang. Jadi kita semuanya gitu, dengan sejarah itu dicerdaskan, dengan sejarah itu tidak dilupakan. Itulah gunanya sejarah.